Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kira Kiraina. Saya dari kelas TI 20D. Saya di sini ingin mempresentasikan operasional riset 1, yaitu tentang metode grafik dan metode simplex. Mari kita lanjut ke materinya. Apa sih itu materi grafik? Atau metode grafik? Metode grafik dapat digunakan untuk pemecahan masalah program linear yang hanya memiliki dua variabel. Sesuai dengan namanya, pemecahan program linear ini dilakukan dengan membuat grafik dari persamaan program linear yang telah diformulasikan, sehingga akan didapatkan titik-titik dari perpotongan garis-garis dalam grafik tersebut. Untuk mengetahui outputnya, hanya saja jika dalam suatu program linear terdapat lebih dari dua variabel, misalnya X1, X2, dan X3, maka metode grafik ini tidak dapat dipakai. Oleh karena itu, diperlukan metode satu lagi, yaitu metode simplex yang efektif digunakan untuk menyelesaikan program linear yang memiliki tiga variabel atau lebih. Untuk lebih jelasnya tentang metode simplex dapat dilihat daripada langkah-langkahnya. Nah, di sini ada langkah-langkah grafik ya. Langkah-langkah grafik ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada langkah-langkah dalam formulasi, yang kedua ada macam-macam fungsi program linear, yang ketiga ada langkah-langkah pemecahan dengan metode grafik. Nah, untuk langkah-langkah dalam formulasi, yang pertama itu ada pahamilah secara menyeluruh permasalahan manajerial yang dihadapi. Yang kedua ada identifikasikan tujuan dan kendalanya. Yang ketiga ada definisikan variabel keputusannya. Nah, yang kedua ada macam-macam fungsi program linear. Nah, yang pertama itu ada fungsi tujuannya ya. Fungsi tujuannya yaitu mengarahkan analisa untuk mendeteksi tujuan perumusan masalah. Yang keduanya fungsi kendala. Fungsi kendala untuk mengetahui sumber daya yang tersedia dan permintaan atas sumber daya tersebut. Nah, yang ketiga ada langkah-langkah pemecahan dengan metode grafik. Ada 7 poin ya. Yang poin pertama adalah menentukan variabel, yang kedua adalah menentukan fungsi tujuan Z, yang ketiga menentukan fungsi batasan minimalkan Z, yang kelima gambarkan garis-garis kendala pada sumbu koordinat, anggap kendalanya sebagai suatu persamaan. Poin keenam yaitu tentukan daerah dalam bidang koordinat yang memenuhi semua kendala atau daerah versibel. Kemudian tentukan semua titik daerah versibel tersebut. Poin ketujuh ada hitung nilai fungsi tujuan untuk semua titik sudut daerah layak untuk keputusannya. Pilih koordinat titik yang diberikan nilai besar untuk fungsi tujuan maksimasi dan nilai fungsi terkecil untuk tujuan minimasi. Nah, di sini ada contoh ya, contoh soal yaitu perusahaan konstruksi membuat dua macam produk, yaitu besi dan baja. Dalam setiap kali pembuatan disediakan bahan dasar paling banyak 6 kg, campuran paling sedikit ada 3 kg, dan bahan pendukung lainnya sebanyak 2 kg. Untuk membuat besi dibutuhkan bahan dasar 3 kg, campurannya 1 kg, dan bahan yang lainnya ada 2 kg. Untuk membuat baja dibutuhkan dasarnya sebanyak 3 kg, campuran 3 kg, dan bahan lainnya adalah 1 kg.
besi dijual dengan harga Rp5.000 dan baja dijual di harga Rp6.000. Nah, berapakah besi dan baja harus dibuat? Itu pertanyaannya. Nah, agar diperoleh biaya pembuatan paling minimal jika diketahui keuntungan masing-masing adalah 1.000, lalu kita lanjut ke penyelesaiannya. Nah, untuk yang pertama penyelesaiannya itu adalah menentukan variabel ya. Menentukan variabel, kita buat tabel seperti ini. Besi, baja, lalu variabelnya X1 dan X2. Nah, yang kedua itu menentukan fungsi tujuan Z. Nah, di sini Z sama dengan titik-titik X1 plus titik-titik X2. Nah, kita buat tabel lagi. Besi sama baja bahannya, lalu harga jualnya, lalu keuntungannya, dan juga biayanya. Nah, menyederhanakan dengan skala perbandingan. Z sama dengan 4.000 X1 plus 5.000 X2. Z sama dengan 4X1 plus 5X2. Nah, di sini itu menggunakan skala 1/1000 ya. Yang ketiga itu menentukan fungsi batasan. Bahan di sini ada yang tadi ada di soal, yaitu bahan dasar, bahan campuran, dan bahan lainnya. Nah, lalu masukkan ke fungsi. Bahan dasar itu fungsinya 3X1 plus 3X2. Batasannya kurang dari 6. Untuk bahan campuran fungsinya ada X1 plus 3X2. Batasannya lebih dari 3. Bahan lainnya ada fungsi 2X1 plus X2. Batasannya 2. Nah, untuk catatannya di sini, jika dalam soal terdapat fungsi batasan, misalnya S1, S2 lebih dari 0, maka grafik nanti akan melebihi zona batasan kurang lebih seperti gambar di bawah ini. Nah, tapi jika tidak ada, maka tak terbatas, sehingga tidak menutup kemungkinan hasilnya negatif. Nah, untuk yang keempat itu ada minimalkan Z. Telah didapatkan 3 fungsi batasan, diantaranya yang tadi yang ini ya, fungsi batasan. 3X1 plus 3X2 kurang dari 6. X1 ditambah 3X2 lebih dari 3. 2X1 ditambah X2 sama dengan 2. Nah, kita selesaikan dulu yang pertama. Yang 3X1 plus 3X2 dikurangi 6. Jika X1 sama dengan 0, maka X2 sama dengan 6/3. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, jika X2 sama dengan 0, maka X1 sama dengan 6/3 sama dengan 2. Jadi diperoleh X1 dan X2-nya adalah 2,2. Nah, kita lanjut ke yang kedua ya.
di sini X1 tambah 3X 2 lebih dari 3. Jika X1 sama dengan 0, maka X2 sama dengan 3/3 sama dengan 1. Nah, jika X2 sama dengan 0, maka X1 sama dengan 3/1. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Nah, jadi diperoleh X1 sama X2-nya adalah 3,1. Yang ketiga, 2X1 ditambah X2 sama dengan 2. Jika X1 sama dengan 0, maka X2 sama dengan 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jika X2-nya 0, maka X1-nya 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, jadi diperoleh X1 sama X2-nya adalah 2,1. Nah, yang kelima adalah menggambarkan grafik dan mendeklarasikan daerah fleksibel. Fleksibel ya. Nah, di sini untuk titik A-nya ada di titik angka 2 ini di 2/2. Ini untuk poin yang ke-1 ya. Titik A yang ini. Nah, untuk titik B-nya ada 1/2. Dan untuk yang arah arsiran ke atas karena memiliki batasan dengan tanda lebih dari. Nah, ini untuk ada batasan lebih dari ya, tanda lebih dari yang ini. Untuk gambar yang kuning. Penamaan titik bebas di antara dua titik ini adalah daerah fleksibel, yaitu daerah yang tidak melanggar fungsi batasan. Nah, untuk yang satu ini tidak memiliki arah arsiran karena memiliki batasan dengan tanda sama dengan. Nah, untuk yang arsiran ini, yang arsiran merah, arah arsiran ke bawah karena memiliki batasan dengan tanda kurang dari. Untuk arsiran yang ke atas itu adalah ada batasan dengan tanda lebih dari. Nah, sedangkan yang ke bawah itu kebalikannya. Nah, lalu yang keenam adalah mencari nilai Z optimal dikarenakan studi kasus menanyakan tentang berapa biaya produksi paling minimal, maka kita hanya perlu menggunakan nilai minimal. Meskipun pada tahap ini nanti juga akan menghasilkan nilai maksimalnya. Untuk mencari nilai Z optimal dapat digunakan dua cara seperti yang ada di bawah ini. Cara yang ke-1 ada dengan cara membandingkan nilai Z pada tiap-tiap titik alternatif. Caranya adalah dengan menghitung nilai Z pada tiap-tiap titik alternatif dengan cara substitusi titik A. X1 kurung buka X1, X2 kurung tutup sama dengan kurung buka 0,2 kurung tutup substitusi ke fungsi tujuan Z. Maka Z 4X1 sama ditambah 5X2. Nah, lalu kita Z sama dengan 4 kali 0
ditambah 5 kali 2. Nah, nolnya itu dari mana? Dari hasil X1 ini, X1-nya adalah 0, X2-nya adalah 2. Lalu itu 4 kali 0 adalah 0, 5 kali 2 adalah 10, lalu ditambahkan 0 tambah 10. Jadi Z-nya hasilnya adalah 10. Titik B menggunakan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini dengan menggambarkan fungsi tujuan, caranya trial and error. Caranya dengan memisalkan dengan nilai Z pada persamaan fungsi tujuan, sehingga akan didapatkan nilai X dan nilai X1 dan X2. Titik B. Karena titik B adalah perpotongan dari batasan 2 dan 3, maka perlu menggunakan kedua persamaan atau fungsi tersebut. Eliminasinya, X1 plus 3X2 lebih dari 3. Kalikan 2. 2X1 ditambah X2 sama dengan 2 dikalikan 1. Nah, 2X1 plus 6X2 lebih dari 6. 2X1 ditambah X2 sama dengan 2. 0 ditambah 5 X2 sama dengan 4. Nah, X2-nya adalah sama dengan 4/5. Nah, setelah itu kita substitusi ke salah satu persamaan. X1 plus X 3X2 lebih dari 3. X1 plus 3 kali 4/5 lebih dari 3. X1-nya plus 12. Hasil dari 3 kali 4 per 5 lebih dari 3. Nah, lalu X1 lebih dari 3 kurang 12/5. Maka X1 lebih dari 15/5 dikurangi 12/5. Hasilnya X1 lebih besar 3/5. Sehingga diperoleh titik B-nya 3/5 dan juga 4/5. Nah, lalu substitusikan ke fungsi tujuan Z. Nah, dengan cara seperti ini. Z sama dengan 4 kali 3/5 ditambah 5 dikali 4/5. Z sama dengan 12/5 sama dengan 20/5. Nah, dari mana hasil 12 ini? Hasil 12 ini dari 4 kali 3 dan hasil dari 20 ini 5 kali 4. Nah, lalu jumlahkan 12 ditambah 20 yaitu 32/5. Nah, lalu kita substitusikan menjadi 6,4. Nah, lalu yang ketujuh itu adalah membuat kesimpulan. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk pembuatan Getruk enak 3/5 dan Getruk mantap 4/5 diperolehkan biaya minimal 6,4 dikali Rp1.000 karena skalanya adalah 1/1000 dan hasilnya adalah Rp6.400. Nah, kita lanjut ke metode Simplex. Metode Simplex ini adalah metode yang biasanya digunakan untuk memecahkan setiap permasalahan pada pemrograman linier
yang dikombinasikan variabelnya terdiri dari 3 variabel atau lebih. Metode simplex merupakan sebuah metode lanjutan dari metode grafik. Metode grafik tidak dapat menyelesaikan persoalan manajemen yang memiliki variabel keputusan yang cukup besar, sehingga untuk menyelesaikannya dibutuhkan sebuah metode yang lebih kompleks, yaitu dengan menggunakan program komputer QSP atau bisa disebut dengan quantitative system for business atau menggunakan metode simplex. Dalam kenyataannya, penggunaan komputer lebih efisien. Akan tetapi, metode dasar yang digunakan dalam pengoperasian komputer tetap metode simplex. Metode simplex adalah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan manajerial yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika. Program linear yang mempunyai variabel keputusan, mulai dari lebih besar atau sama dengan 2 sampai multivariabel. Nah, ketentuan yang perlu diperhatikan adalah nilai kanan, fungsi tujuan harus 0. Nah, lalu ada nilai kanan, fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut harus dikalikan, min. Fungsi kendala dengan tanda lebih dari atau kurang dari harus diubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel slack atau surplus. Variabel slack atau surplus disebut juga variabel dasar. Nah, langkah-langkah simplex yang pertama adalah yang langkah ke-1 itu buat persamaan matematik faktor tujuan sama dengan laba maksimal. Faktor kendala 1 X1 ditambah X2 sama dengan X2 ditambah X1 ditambah 0 S2 sama dengan CV. Faktor kendala kedua adalah X1 tambah X2 sama dengan 0 S1 ditambah S2 sama dengan CV. Persamaan ketiga sama dengan M lebih dari 0 dan K sama lebih dari 0. Keterangannya, basic variable atau BV adalah variabel yang dikeluarkan sebagai solusi setiap iterasi atau peluang. Nah, lalu yang kedua ada membuat simplex awal ya, tabel awal yang seperti ini, gambar yang di sini. BV yang seperti tadi ada S1, S2, Z, ada CV, S1, X1, X2, S1, S2, S2, dan R. Nah, langkah yang ketiga, menentukan baris dan kolom kunci sebagai dasar iterasi atau pengulangan. Kolom kunci ditentukan oleh nilai baris Z terbesar dan baris kunci ditentukan oleh rasio terkecil. Baris kunci ditentukan oleh nilai rasio terkecil. Rasio seperti rumus yang di bawah ini ya. Rasio sama dengan CV per kolom kunci. Nah, elemen pilot adalah nilai pertemuan antara baris kunci dengan kolom kunci. Persamaan pivot adalah sama dengan baris kunci. Yang langkah keempat adalah rumus yang digunakan persamaan pivot. Persamaan pivot baru sama dengan persamaan pivot lama per elemen pivot. Yang ini ada persamaan lainnya termasuk Z menggunakan rumus persamaan baru sama dengan persamaan pivot lama kurangi koefisien kolom kunci X per
pivot baru. Jika baris Z masih mempunyai nilai min, perlu dilakukan iterasi terbaru. Nah, contohnya ada sebuah perusahaan konstruksi memproduksi sebuah produk konstruksi berupa beton normal dan beton tulangan. Dengan bahan beton normal, pasir, dan semen, sedangkan beton bertulang juga menggunakan semen dan pasir. Untuk membuat beton tersebut diperlukan dua jenis pekerjaan. Yang A khusus untuk pembuatan dan B untuk finishing. Untuk setiap produksi diperlukan waktu. Untuk waktu beton normal pada tahap A selama 6 jam dan tahap B selama 3 jam. Waktu beton bertulang pada tahap A selama 4 jam dan tahap B selama 4 jam. Jam kerja memaksimalkan pada tahap A adalah 90 jam dan tahap B adalah 40 jam. Dengan memperoleh keuntungan untuk beton normal adalah 90.000 dan beton bertulang adalah 60.000, tentukan jumlah produksi beton yang menghasilkan laba maksimal. Nah, lalu kita masuk ke merumuskan masalah. Tujuan Z max variabel beton normal sama dengan X1, beton bertulang ada X2. Nah, lalu kita buat tabel seperti ini. Dan tadi X1-nya beton normal ada waktu yang tahap A ada 6, yang tahap B ada 3 jam ya, yang ini 6 jam. Yang X2-nya waktunya ada 4 jam dan juga 4 jam. Kapasitasnya 90 dan juga 40. Keuntungannya ada 90.000 dan juga 60.000. Fungsi tujuan Z max sama dengan 9X1 ditambah 6X2 ditambah 0S1 ditambah 0S2 dalam satuan 10.000. Fungsi kendala 6X1 ditambah 4X2 ditambah S1 ditambah 0S2 sama dengan 90. 3X1 plus 4X2 plus 0X1 plus S2 sama dengan 40. Yang ini untuk bagian A, yang ini untuk bagian yang B. Persamaan ketiga, X1 lebih dari 0 dan X2 lebih dari 0. Nah, membuat tabel simplek awal. Nah, lalu kita isi dengan CV-nya itu adalah kapasitas, S1-nya itu beton normal, dan S2-nya ada beton bertulang. Kita isi seperti ini. Lalu langkah ketiganya adalah menentukan rasio kolom kunci, baris kunci, dan elemen pivot dengan rumus rasio, yaitu rasio sama dengan CV dibagi kolom kunci. Yang ini rasionya dibagi kolom kunci. Nah, kolom kunci ditentukan oleh nilai baris Z, min terbesar. Nah, min terbesar di sini ada di kolom X1. Ditentukan dan elemen pivot adalah nilai pertemuan antara baris kunci dan
dengan kolom kunci. Kolom kunci itu berada di kolom X1 dikarenakan di baris Z terdapat min yang paling besar. Nah, langkah yang ketiga yaitu baris kunci berada di baris 1 dan elemen pivotnya ada di X1 yaitu 6. Nah, langkah keempat, variabel yang masuk sebagai BV adalah X1 dan basic variable. Yang keluar adalah S1. Rumus yang digunakan persamaan pivot. Persamaan pivot baru sama dengan persamaan pivot lama per elemen pivot. Persamaan lainnya termasuk Z menggunakan rumus. Yaitu rumus persamaan baru sama dengan persamaan pivot lama dikurang koefisien kolom kunci X per pivot baru. Hasil iterasi baru 1. Jika baris Z masih mempunyai nilai min seperti ini, perlu dilakukan iterasi baru. Variabel yang masuk sebagai BV adalah X2. Dalam basic variabel yang keluar adalah S2. Langkah yang langkah keempat, hasil literasinya seperti yang ada di tabel ini. Nah, jika baris Z sudah tidak ada yang min, maka literasi sudah selesai. Kesimpulannya, jadi laba maksimal yang diperoleh perusahaan konstruksi adalah 12X1 plus 6X2 sama dengan 144 atau 12 beton normal ditambah 6 beton bertulang sama dengan 1.440.000. Ya, untuk sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan. Sekali lagi terima kasih.